Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua yang cantik dan solehah dimanapun berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 SD dengan materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah bersama saya Nur Kadimah SPDI. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. 2. Menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. 3. Membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. 4. Mengumpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. 5. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. 6. Membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian dan bertanggung jawab. 7. Meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa belajar dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warja'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak, coba perhatikan peta konsep ini. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tadarus sebelum pelajaran dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Ada beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW sedang perjalanan hijrah dengan menaiki unta. Gambar di atas adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah. Tahukah kalian apakah hijrah itu? Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib. Yasrib terletak di sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450,4 km. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah, kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan hikmah hijrah.
A. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian pindah sekolah atau punya teman yang pindah sekolah? Seperti anak pada gambar tersebut. Pindahnya kalian atau teman kalian dari satu sekolah ke sekolah lain pasti memiliki sebab yang melatar belakanginya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW ketika memutuskan hijrah ke Madinah, diawali beberapa peristiwa yang menjadi sebab pendorongnya. Antara lain, 1. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. 2. Peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. 3. Peristiwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah di antara sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Berikutnya kita akan belajar kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. B. Kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Bagaimana strategi Nabi Muhammad SAW agar dapat selamat sampai di Madinah? Siapa saja orang-orang yang menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ke Madinah? Apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan? Bagaimana sambutan penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW? Selanjutnya, kita akan belajar kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW sejak persiapan berangkat sampai tiba di Madinah. A. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Karena itu sebelum semakin membesarnya agama baru itu, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Mereka memilih dari setiap kelompok kaum musyrik pemuda-pemuda yang tangguh, kemudian mencelakai Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Tujuannya agar tugas tersebut tidak hanya ditanggung oleh satu atau dua suku. Dengan demikian, keluarga besar Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melawannya. Coba perhatikan gambar di samping. Ada seseorang sedang berbaring dengan memakai selimut berwarna hijau. Gambar tersebut menunjukkan gambar Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Pemuda-pemuda terpilih itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW
dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad SAW keluar rumah meletakkan segenggam tanah di kepala masing-masing para pemuda tersebut sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Keesokan harinya, mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib, yang ketika ditanya bersikeras menjawab, "Saya tidak tahu." B. Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta. Satu untuk Nabi Muhammad SAW dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraigid. C. Awal perjalanan. Pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian bertepatan dengan tanggal 12 sampai 13 September tahun 622 Masehi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk kehati-hatian. Beliau berjalan kaki ke Gua Sur. Bahkan beliau berjalan dengan ujung jari-jari kakinya, supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Mekah, yang biasanya digunakan perjalanan ke Yaman, bukan jalur utara yang biasa digunakan menuju ke Madinah. Jalan ke gua sangat sempit, terjal dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad SAW berhenti sesaat, mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Mekah seraya memandang ke Ka'bah, "Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallahi walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Artinya, demi Allah, sesungguhnya
Engkau, wahai kota Mekah, adalah sebaik-baik bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tak dimintai untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraigid guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Sebelum menunggangi salah satu unta yang disiapkan Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tidak menunggangi unta yang bukan milikku." Abu Bakar berkata, "Ini hadiah untukmu." Nabi bersikeras menolak hadiah itu sambil menanyakan, berapa harga yang dibayar Abu Bakar untuk membelinya. Karena desakan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menyampaikan harganya dan setuju untuk dibayar beliau. Ketika itu juga Asma, putri Abu Bakar, datang dengan bawaan bekal perjalanan. Namun, waktu bekal itu akan digantung di unta, dia tidak punya tali untuk mengikat. Lalu dia memotong ikat pinggangnya dengan cermat. Satu potong untuk mengikat bekal dan yang satu digunakan untuk mengikat pinggangnya. Dengan peristiwa ini, Asma diberi gelar Jat'an Nitaqain, penggunaan dua ikat pinggang. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berangkat menuju Madinah, melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kapilah-kapilah yang menuju Madinah. Dalam perjalanan ini mereka mengendarai unta sendiri-sendiri. Abu Bakar berboncengan dengan Amir bin Fuhairah. Dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan beberapa orang, antara lain Surakah. Dia awalnya berniat buruk terhadap Nabi Muhammad SAW, tetapi pada akhirnya justru melindungi beliau. Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijrah, 23 September 622 Masehi, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah salat subuh sampai zuhur berhari-hari, mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad SAW di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad SAW di Kuba tinggal selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Hari Jumat, beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah diantar oleh keluarga ibu beliau dari Bani Nazar. Sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba, maka beliau sholat di perkampungan Bani Salim bin Auf, juga dengan nama Wadi atau lembah
ranumna, itulah salat. Itulah salat Jumat Nabi Muhammad SAW yang pertama di Madinah. Setelah salat Jumat, beliau menuju Yasrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatur Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah, juga dinamai Thaibah. Sahabat Nabi Muhammad SAW Al-Bara bin Azib yang menyaksikan peristiwa ini berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah yang sangat gembira seperti menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." G. Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ada wanita, pria, dan keluarganya membawa untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan ada seorang bapak membawakan alat musik nasyid. Gambar ini menunjukkan penduduk Yasrib menyambut Nabi Muhammad SAW dengan gembira. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah. Masyarakat diantaranya juga para wanita yang mengeluh-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan, salah satunya yang sangat terkenal yaitu nasyid. Mereka sambil memukul alat musiknya bernasyid. Tala'a badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'an lillahi da'. Artinya, telah terbit bulan purnama menerangi kami dari celah bukit Wada'i. Patutlah kami bersyukur karena dai menyeru ke jalan Allah itu telah berseru. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dan banyak manfaatnya